menuju Monas terlebih dahulu. Kami sedang berada di stasiun Puri Beta 2 di Ciledug, di Ciledug, Tangerang. Dan sekarang kita sedang nunggu teman kita ya satu lagi. Jadi kita ketemu lagi ya. Kita udah sampai di kawasan Monasnya nih. Iya. Nih. Tuh, Mantap. ada Bilqis. Monumen Nasional atau sering disebut Monas adalah monumen setinggi 132 meter yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas adalah salah satu bangunan yang didirikan dalam proyek mercusuar oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Mulai dibangun tanggal 17 Agustus 1961 hingga diresmikan dan dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Tugu ini menjadi ikonik karena memiliki semacam mahkota api berwarna emas yang terbuat dari tembaga dan dilapisi emas murni 24 karat seberat 35 kg. Mahkota api ini dibangun menggunakan teknik pelapisan emas atau bisa disebut gold plating. Oke, hai. Lagi ini aku Bilqis. Sekarang kita mau masuk ke Museum Sejarah Nasional. Ya, yang ada di Monas. Lihat nih, kita mau masuk pintu masuknya. Ya, mari kita masuk. Check it out. Bagaikan aspirin, lepaskan semua letihku. Dengan lembut caramu, temaniku melaju. Habiskan waktu di tengah dunia yang menggila. Percayalah, kau darah yang tak tergantung. Di bawah bangunan Monas, terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia yang dapat menampung sekitar 500 pengunjung. Museum ini berisi banyak diorama yang menceritakan tentang sejarah Indonesia, mulai dari masa prasejarah, menyusul masa kerajaan kuno seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kemudian masa penjajahan bangsa Eropa yang disusul dengan perlawanan para pahlawan terhadap VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Diorama berlangsung terus hingga awal abad ke-20 saat masa pendudukan Jepang, Perang Kemerdekaan, masa revolusi pasca kemerdekaan, hingga masa Orde Baru. Hai, aku Bilqis dan aku bakal jelasin ternyata ukuran-ukuran Monas juga ternyata memiliki makna, yaitu hari dan tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, tahu nggak sih ternyata tinggi pelataran cawan ini tuh, ya kan? Ini tuh 17 meter karena melambangkan tanggal 17. Lalu yang tadi di bawah itu Museum Sejarah Nasional Indonesia, itu tingginya sekitar 8 karena melambangkan bulan ke-8 yaitu bulan Agustus. Lalu yang terakhir itu tau nggak ternyata lebar dari apa sih ini? Nah ya, pelataran itu tuh sekitar 45 kali 45 meter karena melambangkan tahun 1945. Nah, aku juga baru tahu sebenarnya. One eternity later. Halo, jadi ini kita mau ke Tugu Proklamasi sama ke Museum Perumusan Teks Proklamasi. Jadi sekarang kita lagi di Stasiun Sedimara. Halo, jadi ini kita udah nyampe di Tugu Proklamasinya. Tugu Proklamasi adalah wisata bersejarah yang berkaitan dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah tersebut berada di kediaman Presiden Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Rumah tersebut kemudian menjadi gedung proklamasi. Sejarah Tugu Proklamasi bermula pada 1946 sebagai perayaan pertama kemerdekaan Indonesia. Dibangun tugu peringatan oleh kelompok Ikatan Wanita Jakarta. Semula, nama tugu tersebut adalah Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia.
Akan tetapi, kemudian namanya berubah menjadi Tugu Proklamasi sampai saat ini. Tugu Proklamasi ini berada di kawasan Taman Proklamasi. Selanjutnya, sekitar tanggal 15 Agustus 1960 dilakukan pembongkaran rumah serta Tugu Proklamasi. Berikutnya, pada 1 Januari 1961 dilakukan peresmian pembangunan Tugu Petir oleh Presiden Soekarno. Tugu tersebut memiliki bentuk bulat tinggi yang juga dikenal sebagai Monumen Proklamasi. Sementara itu, pada 1972 dibangun Gedung Proklamasi dalam bentuk modern. Di tahun yang sama, Tugu Proklamasi dibangun ulang dengan desain serupa. Sementara itu, pada 17 Agustus 1980 dilaksanakan peresmian Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta oleh Presiden Soeharto. Abis ini kita lanjut ke Museum Perumusan Teks Proklamasi. Iya. Nanti Tunggu ya. Dadah. Halo, jadi ini sekarang kita udah nyampe di Museum Perumusan Naskah Teks Proklamasi. Yeay, akhirnya. Ini lantai pertamanya. Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak di Jalan Imam Bonjol 1, Menteng, Jakarta. Di masa pendudukan Jepang, jalan ini bernama Jalan Meiji Dori. Sebelum menjadi Munasprok, bangunan ini merupakan tempat tinggal milik Laksamana Muda Tadashi Maeda. Ia merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksamana Muda Tadashi Maeda sendiri merupakan seorang tokoh yang berperan cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia, di mana ia mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi Indonesia. Museum Proklamasi ini dulunya dirancang sebagai bangunan kota taman pertama di Indonesia oleh Belanda pada tahun 1910. Gedungnya sendiri dibangun pada 1920 silam. Gedung dengan luas tanah 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138 meter persegi ini dibangun dengan gaya arsitektur Eropa oleh Belanda. Sampai akhirnya pada saat Perang Pasifik terjadi, Jepang masuk dan mengambil alih Indonesia. Pada masa itulah gedung ini kemudian dijadikan tempat tinggal oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Saat itu, Laksamana Maeda menjabat sebagai seorang kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Pada 16 Agustus 1945, Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya menjadi tempat disusunnya perumusan Naskah Proklamasi Indonesia. Naskah Proklamasi dirancang oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik juru ketik. Oke, jadi kita udah selesai habis dari keliling museum perumusan naskah proklamasi, dan habis ini kita mau pulang, kita mau ke stasiun dulu. Oke, terima kasih udah nonton video kita.